Melihat Lin Tian terjebak oleh belenggu, Zhang Haomiao terkejut. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa Lin Tian bisa menggunakan teknik api hantu. Tapi saat berikutnya, semua rantai tiba-tiba menghilang, dan di sekitar Lin Tian ada nyala api seperti Sang Lingling. Zhang Haomiao melihat sekeliling dengan heran. Senior itu telah melakukannya lagi. Ketika Sang Lingling melihat bahwa Zhang Haomiao tidak tahu apa-apa, dia mulai tertawa. Ketika binatang batu itu melihat bahwa belenggu itu sudah tidak ada lagi, dia langsung menatap, tidak mungkin. Lin Tian kemudian menatap binatang batu itu, yang dikelilingi oleh api. Ketika binatang batu melihat ini, dia langsung menatap, ini. Zhang Haomiao melihat bahwa binatang batu itu terjebak, dan segera lega. Sementara Lin Tian menatap binatang batu itu dan berkata, katakan padaku, dari mana asalmu? Binatang batu itu tidak ingin mengatakannya, tetapi juga ingin menjadi liar. Tapi api di hutan membuat binatang batu itu ketakutan. Katakan atau mati. Lin Tian sangat tenang, dan jalan napas binatang batu itu, wah, nyala api ini bukan milikmu. Apa yang membuatmu tergila-gila? Bukan milikku? Lin Tianxi tertawa, dan tiba-tiba nyala api mengalir ke binatang batu itu. Binatang batu segera berteriak, dan akhirnya berubah menjadi singa, dan seluruh tubuh memancarkan gas hantu hitam. Zhang Haomiao menarik napas, dan Lin Tian menggunakan teknik menjebak hewan. Binatang batu itu dengan cepat berbaring, dan kemudian bergetar, kamu, siapa kamu? Zhang Haomiao tidak tahu mengapa binatang batu itu begitu takut pada Lin Tian. Lin Tian berjongkok di depan binatang batu itu dan menatapnya. Katakan padaku, dari mana asalmu? Keluarga kami adalah penjaga Gunung Tiangwei. Binatang penjaga? Ya, untuk mencegah siapapun memasuki kedalaman gua ini. Kata binatang batu itu, menatap lorong gelap di belakangnya. Lin Tian menatap kedalaman gua yang aneh dan bertanya, di sini, kemana harus pergi? Dikatakan sebagai ibu kota hantu 9. Binatang batu itu gugup, dan Zhang Haomiao dan Zhang Lingling tampak terkejut. Jelas, mereka tidak mengharapkan bagian ini, tetapi mereka semua terkait dengan 9 hantu. Lin Tian kemudian bertanya, siapa yang tertua di antara kalian? Tua? Tentu saja itu patriark kita. Oh, berapa umurnya? Puluhan ribu tahun kultivasi. Binatang batu itu gugup, dan Zhang Haomiao terkejut, puluhan ribu tahun? Ini pasti monster tua. Zhang Lingling sudah haus. Bukankah itu sebanding dengan banyak perbaikan longgar? Ini bahkan lebih menakutkan daripada perbaikan longgar. Zhang Haomiao sudah tak terbayangkan. Dia menatap Zhang Lingling dengan aneh. Lin Tian menatap binatang batu itu. Aku ingin melihatnya. Apa? Binatang batu itu menatap, dan Zhang Haomiao bahkan lebih terkejut melihat hutan. Tetapi Zhang Lingling bertanya dengan aneh, Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Baiklah, aku akan melihatnya. Lin Tian tahu bahwa jika dia ingin tahu apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dia benar-benar harus bertanya kepada pemimpin klan. Binatang batu itu berkata dengan canggung, pemimpin klan kita tidak menyukai manusia, dan dia tidak suka orang lain mengganggunya. Apalagi dia telah ditutup selama bertahun-tahun. Jika Anda dekat dengannya, dia akan marah. Aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya sebelum kamu melakukan sesuatu. Bunuh aku? Tidak semudah itu. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi binatang batu itu selalu merasa aneh. Pimpin jalan. Lin Tian meminta binatang batu itu untuk bangun, dan binatang batu yang dibatasi untuk berkultivasi harus mendengarkan Lin Tian, dan kemudian bergerak maju satu persatu. Zhang Lingling dan Zhang Haomiao harus mengikuti Lin Tian sampai, sekitar beberapa saat kemudian, sesuatu yang berkedip merah muncul di terowongan gelap. Melihat lampu merah yang begitu indah, Zhang Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu, lampu merah apa ini? Mata. Begitu suara Lin Tian jatuh, lampu di sekitarnya menyala. Hanya ada binatang batu di mana-mana, dan masing-masing berkedip dengan warna gas hantu yang berbeda. Zhang Lingling dan Zhang Haomiao ketakutan, tetapi Lin Tian sangat tenang, tetapi binatang batu itu ganas. Ada yang berkata, Batu, kamu tidak bertugas menjaga. Bagaimana Anda bisa membawa orang ke sini? Batu, apa kamu tidak tahu ini tempat kita berlatih? Batu, apa maksudmu? Saat ini, orang-orang ini semua menyalahkan binatang batu yang membawa Lin Tian San, dan pria bernama Batu berkata dengan gugup, dia ingin melihat patriark. Naif. Tidak masuk akal. Sekarat. Semua hewan batu di tempat kejadian mengejek dan meremehkan, dan ada seorang lelaki tua keluar dari kawanan. Saya hanya dapat melihat bahwa lelaki tua itu berbeda dari binatang batu lainnya, dan ketika saya melihat lebih dekat, saya dapat melihat bahwa korteks seluruh tubuhnya adalah sisik hitam. Tapi penampilannya mirip, kepala singa, tubuh manusia, tapi tangan dan cakarnya besar, seperti tang. Lebih tua. Ketika kawanan melihat binatang itu, mereka segera berteriak, dan batu ini juga berkata, tetua. Penatua, dengan mata merah, mengerutkan kening setelah melirik ketiga Lin Tian. Batu, tahukah kamu konsekuensi membawa manusia ke sini? Tapi mereka benar-benar ingin melihat patriark.
Batu gelisah di sana, tetapi tetua itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada orang-orang, turunkan mereka untukku. Iya. Kawanan itu serempak, dan kemudian kawanan melepaskan hantu kuat Ki satu persatu, siap bertarung melawan Lin Tiansan. Tapi Batu berkata dengan tergesa-gesa, kalian, jangan impulsif. Batu, apa maksudmu? Dan melindungi mereka? Batu, apakah kamu tidak tahu aturan orang-orang kami? Batu berkata dengan gugup, kamu bukan lawannya, jadi jangan buang energimu. Ini membuat kawanan ternak tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan bercanda, Batu, tahukah Anda sudah berapa tahun saya berlatih? Batu, aku sudah melakukan itu selama 5.000 tahun. Batu, kami para tetua telah dibudidayakan selama 8.000 tahun. Batu, kamu konyol. Zhang Lingling dan Sang Hao Miao terkejut, terutama ketika mereka mendengar tentang kultivasi 8.000 tahun yang lebih tua. Mereka bingung dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Sesepuh, yang telah lama menatap Batu, berkata, Batu, menurutmu apa manusia ini lebih baik dari kita? Tapi Batu menatap Lin Tian dengan aneh. Dia, meskipun emas, bisa membuatku kehilangan kekuatanku. Hewan-hewan tidak percaya, tetapi Zhang Hao Miao bertanya-tanya. Adapun Zhang Lingling, dia tahu bahwa Lin Tian bisa mengendalikan binatang roh itu, jadi dia berpikir, bisakah dia mengendalikan binatang roh itu? Ketika Zhang Lingling bertanya-tanya, tetua itu tidak percaya, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan orang ini. Setelah itu, tetua melihat hewan-hewan yang siap bergerak. Apa yang masih membuatmu bodoh? Cepat dan gunakan mantramu satu persatu. Beberapa monster tidak bisa menahan tawa pada Batu dan berkata, Batu, lihat, mari kita lihat bagaimana saya menghadapi budidaya hantu berusia 4.000 tahun ini. Ya, Batu, dan aku, 5.000 tahun. Binatang hantu ini mengerikan dalam pencapaian mereka. Zhang Lingling dan Sang Hao Miao masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak yakin apakah Lin Tian dapat menahan begitu banyak makhluk hantu yang kuat. Tetapi Lin Tian masih sangat tenang dan memperingatkan, tunggu, jika kultivasi ditinggalkan, jangan salahkan saya. Hewan hantu ini mendengar ini, tetapi satu persatu tertawa, beberapa hewan hantu juga bercanda, wah, kamu adalah alam emas manusia, betapa soknya. Tapi Batu bingung. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mendengarkan nasihat. Konsekuensinya harus sama dengan miliknya, dan bahkan prestasinya akan dirampas. Jadi dia sedang terburu-buru. Tetua, kataku, dia benar-benar tidak bisa tersinggung. Sebaiknya kamu cepat-cepat. Cepat apa? Bagaimana orang-orangku bisa memiliki pengecut sepertimu? Penatua menatapnya dan berpikir bahwa Batu ini ketakutan. Untuk ternak di sekitarnya, tentu saja, mereka berpikir begitu satu persatu. Zhang Lingling dan Sang Hao Miao sedikit khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Tian mungkin benar-benar mampu saat ini, makhluk hantu ini, yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun, sangat mengerikan. Melihat orang-orang ini tidak mendengarkan, Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya rasa tidak perlu untuk terus berbicara omong kosong dengan Anda. Pada saat ini, keterampilan binatang yang terperangkap dari Lin Tian dibuka, dan hantu serta binatang buas di sekitarnya, bagaimanapun, tetaplah binatang buas. Tiba-tiba, prestasi mereka sepertinya menghilang. Tangan hantu itu berteriak, aku, pencapaianku. Ada apa? Kultivasi saya tidak berguna. Gas hantu di tubuhku telah menghilang. Orang-orang ini sedang terburu-buru, dan Zhang Lingling berkata dengan ramah, Tuan Lin, Anda benar-benar kuat. Zhang Hao Miao terkejut dan berkata, apakah itu benar-benar Tuan Lin? Kalau tidak, menurutmu siapa lagi yang ada? Zhang Lingling bertanya, dan Sang Hao Miao berkata dengan canggung, apakah akan ada yang lain? Ya, aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa dia juga membuat teknik api hantu. Zhang Lingling tidak ingin melihat Zhang Hao Miao terus tertutup, jadi dia tertawa. Zhang Hao Miao mengira dia salah dengar. Apa? Api hantu? Dia? Zhang Lingling mengangguk berat. Iya. Tetapi Lin Tian tidak memperhatikan kedua pria itu, tetapi membuang gulungan perbaikan segel dan menyegel pencapaian kawanan ini. Sudah terlambat bagi monster-monster ini untuk memohon belas kasihan. Lin Tian mengubah pencapaian ini menjadi kristal perbaikan dan menyerapnya. Tidak hanya itu, kekuatan batin Lin Tian tiba-tiba melonjak, tetapi Lin Tian melihat ke dalam dan menemukan bahwa 9 ramuan emas tiba-tiba meleleh menjadi penutup transparan. Ketika mereka diselimuti benih, dia terkejut, ramuan emas sudah lengkap. Selain itu, Lin Tian melihat bahwa benih itu telah tumbuh dan masih memancarkan cahaya putih. Pada saat yang sama, jiwa ramuan pada benih juga membentuk kabut putih kabur, menutupi benih di sana. Binatang hantu itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi tetua itu berkata kepada Lin Tian dengan cepat, jangan siakan aku, ada yang ingin dikatakan. Lin Tian menatap lelaki tua itu. Aku baru saja memberimu kesempatan. Penatua panik dan menatap Lin Tian dengan gelisah. Aku akan memberimu apapun yang kamu butuhkan. Apakah Anda pikir Anda memiliki nilai? Lin Tian menatap yang lebih tua.
Si penatua takut, terutama setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia tidak ingin dihancurkan, jadi hantu dan binatang buas terkejut dengan segala macam tuntutan. Lin Tian harus berkata, "Oke, tunjukkan jalannya dan pergi ke pemimpin klanmu." Ketika tetua mendengar bahwa tidak perlu menghapus kultivasi, dia segera berkata dengan gembira, "Tolong." Binatang hantu itu memandang mereka dengan menyedihkan, dan Lin Tian masuk lebih dalam di bawah kepemimpinan batu dan yang lebih tua. Zhang Lingling kemudian memandang Zhang Hao Miao dan berkata, "Ayah, betapa kuatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar tentang binatang hantu, dan aku takut pada seorang pria di alam emas." Zhang Hao Miao berseru. Lebih dari rasa takut, itu adalah ketakutan sampai ke tulang. Zhang Lingling tertawa, dan Zhang Hao Miao setuju, "Ya." Tapi dari mana patriark ini berasal? Zhang Lingling tiba-tiba menjadi penasaran. Zhang Hao Miao ragu-ragu, mungkin itu monster besar, atau monster kecil. Mengapa? Selama puluhan ribu tahun, itu harus sangat kuat, cukup kuat untuk menjadi sangat besar, atau untuk mengumpulkan kultivasi dan menjadi sangat kecil. Zhang Hao Miao menebak. Zhang Lingling berpikir itu masuk akal, sampai napas yang kuat berkedip di tempat yang dalam, Zhang Lingling dan kedua orangnya panik tanpa sadar. "Ayah, apakah kamu merasakannya?" "Ya, bau yang mengerikan." Zhang Hao Miao merasa bahwa seluruh orang sedang diawasi oleh sesuatu, tetapi Lin Tian berhenti dan menatap tempat gelap itu. "Keluar, muncul." Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao terkejut. Mereka melihat sekeliling, dan penatua merasakan sesuatu dan berkata, "Patriark." Batu juga ada di sana. Kepala keluarga. Dalam kegelapan, sebuah suara bertanya, "Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada orang-orang saya?" Tapi Lin Tian berkata dengan ringan, "Saya hanya ingin berkonsultasi sesuatu." "Konsultasi, apakah Anda harus melakukannya?" "Tapi mereka tidak mengizinkanku datang." "Lalu jika aku tidak memberitahumu, apakah kamu harus melakukan hal yang sama?" Sang patriark bertanya, dan Lin Tian berkata, "Jika Anda tidak memberitahu saya akan membiarkan Anda memberitahu saya. Kalau begitu aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan sebagai pria emas." Kemudian seorang lelaki tua muncul. "Saya hanya bisa melihat bahwa lelaki tua itu sama dengan manusia, dan tidak ada binatang hantu sama sekali, kepala singa semacam itu, dan tubuh manusia." Ketika Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao melihat pria ini, mereka saling memandang dengan cara yang sama, sementara Lin Tian menatap patriark dan berkata, "Ya, mereka telah benar-benar berubah menjadi orang dewasa." "Wah, apakah kamu tahu pencapaianku? Ini sebanding dengan kultivasi yang tersebar, tetapi ketika saya bertemu Anda, saya memiliki kultivasi yang sama." Lin Tian tidak peduli. Sang patriark berkumpul dan menatap Lin Tian. "Kamu agak gila. Saya selalu seperti itu. Apa masalahnya?" Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, sang patriark adalah yang pertama kali melihat manusia yang begitu aneh, bahkan dunia emas di sisi lain, yang membuatnya tertawa. "Anak muda, saya tidak berpikir adalah hal yang baik untuk menjadi gila. Sebaiknya kau menjawab pertanyaanku." Lin Tian jelas tidak ingin berbicara satu sama lain, tetapi patriark memasang senyumnya dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda ingin saya menjawab pertanyaan itu? Itu tergantung pada kemampuan Anda." Setelah itu, sang patriark tiba-tiba menghilang, dan itu hanya sekejap mata. Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao tiba-tiba terkejut, dan Lin Tian berkata, "Apakah Anda ingin membandingkan kecepatannya?" "Wah, aku ingin membunuhmu." "Mudah." Pada saat ini, patriark berdiri di belakang Lin Tian dan berkedip. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Lihat kekuatanmu dan berapa banyak yang bisa digunakan." Sang patriark belum menemukan apapun, tetapi ketika dia ingin menjalankan kekuatan internal, dia menemukan bahwa kekuatan internal tidak dapat digunakan. Ini. Sang patriark tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan, tetapi tetua melihat bahwa patriarknya tidak dapat melarikan diri dan menghela nafas. Patriark sudah selesai. Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao merasa lega dan bergegas ke sisi Lin Tian. Zhang Lingling ini masih menatap patriark dan berkata sambil tersenyum, "Kecepatanmu sangat cepat, tetapi kamu tidak sebaik dia." Sang patriark, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, tidak sebaik alam emas sekarang. Alisnya terkunci dan dia menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Lin Tian memandang patriark dan berkata, "Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." Ketika patriark tahu bahwa Lin Tian memiliki kemampuan khusus, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan wajah lurus. Setelah jujur, dia berkata dengan sopan, "Kamu, silakan." "Apakah dia pernah ke sini?" Pada saat ini, Lin Tian melambaikan tangan dan seorang pria dengan semangat tinggi muncul. Pria ini adalah Kaisar King San. Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao belum bertemu satu sama lain, jadi mereka ingin tahu tentang siapa pria ini. Ketika patriark melihat pria ini, dia terkejut. "Kamu ingin menemukannya?" "Iya." Sang patriark ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, dia memang datang, dan kekuatannya mengerikan, tetapi dia pergi ke saluran ibu kota 9 hantu, dan tidak pernah kembali. "Apa? 9 hantu?" "Ya, dia bahkan tidak memikirkannya saat itu. Dia langsung pergi ke 9 hantu."
Saya tidak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa melihatnya menghilang. Malu, kata Patriark. Lintian berdiri di sana, linglung untuk waktu yang lama, sampai Lintian berkata pada dirinya sendiri, di mana lorongnya. Sang Patriark tidak berani bersembunyi. Dia langsung mengarahkan Lintian ke tempat gelap dan menunjuk ke celah di depannya. Retakan ini bisa menyebabkan, tapi tidak bisa masuk atau keluar. Lintian menatap celah itu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, jadi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Dia hanya mengatakan satu hal, dan aku tidak tahu apa artinya. Mengatakan, cepat atau lambat, katanya, dia akan kembali untuk membalas aliansi. Jawab Patriark. Lintian menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Perubahan suasana hati Lintian membuat Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao terlihat bingung, tetapi mereka masih mengikuti. Patriark, tetua dan batu itu, tiga orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai ketiga Lintian menghilang, sang Patriark menghela nafas, mengerikan. Patriark, apa yang harus saya lakukan sekarang? Penatua berkata dengan takut-takut, dan Patriark menatap, biarkan orang-orang di luar, jangan memprovokasi dia. Iya. Penatua buru-buru pergi bekerja, tetapi batu hanya bisa pergi. Adapun Patriark, dia linglung, untuk apa dia mencari pria itu? Meninggalkan Lintian di gua dan melihat Gunung Tiangwi sebentar, sementara Zhang Lingling bertanya-tanya, Tuan Lin, Anda tidak dapat menemukan jejak Kaisar Gunung Hijau Besar. Dia telah pergi ke kota hantu 9, dan hidup dan mati belum dilayani. Lintian berkata dengan dingin, dan Zhang Lingling berkata dengan kaget, apakah kamu baru saja bertanya pada Kaisar King San? Zhang Hao Miao juga terkejut, dan Lintianen berkata kepada Zhang Lingling, bagaimana kamu tahu seperti apa tampangnya? Lintian tidak berbicara, tetapi pergi dengan caranya sendiri. Zhang Lingling dan Zhang Hao Miao saling memandang, tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan bergegas tuh ikuti Lintian. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka keluar dari Gunung Tiangwi. Sekelompok orang di luar masih menonton, sementara Tuan Harimau masih berdiri di atas harimau dan berkata kepada King Kong besi, awasi mereka baik-baik dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Ya Pak. Iron King Kong berkata, tetapi hati tertekan, bahkan jika tidak melarikan diri, kami tidak berani menangkap Kemudian seseorang berteriak, lihat, 3 orang keluar. Ketika orang-orang melihat Lintian San tampak utuh, mereka semua berseru satu persatu. Jelas, mereka tidak menyangka bisa keluar dengan selamat. Batu tua itu bersemangat untuk maju, 3, kamu baik-baik saja. Zhang Lingling berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Si tua merasa lega. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, nah, senior itu? Zhang Lingling tidak mengeluarkan suara, dan Zhang Hao Miao memiliki tampilan yang berbeda karena dia tahu bahwa Lintian akan menjadi hantu. Saat ini, Master Harimau di Harimau Ganas bersenandung, kalian bertiga, jangan berpura-pura menjadi hantu, cepatlah untuk mengeluarkan orang yang bisa melakukan keterampilan api hantu. Zhang Lingling malas, dan Zhang Hao Miao tidak menganggapnya serius. Adapun Lintian, dia pergi dalam diam. Melihat ketiga orang ini bukan burung, harimau mereka sendiri kesal. Sepertinya jika kami tidak menunjukkan warnanya, kamu benar-benar mengira kami bercanda di gerbang hantu hitam? Setelah itu, Master Harimau mengendalikan harimau, dan mulut harimau kerangka akan mengeluarkan api lagi. Untuk Lintian, yang sedang dalam mood yang buruk, dia menggunakan teknik api hantu untuk segera mengelilingi harimau dan 2 orang di atas harimau. Orang-orang ketakutan, dan Tuan Harimau ketakutan, tetapi dia masih tidak mau, dan bahkan berteriak ke daerah sekitarnya, keluar, jangan main-main padaku. Iron King Kong tetapi melihat api itu, sedikit untuk menelan harimau, menggigil. Kemudian mereka melihat harimau ganas itu kurang dari beberapa saat, dan tiba-tiba pecah di sana. Semua orang di ruangan itu tampak terkejut satu persatu. Tiger yang melihat barang-barang kesayangannya dan kemudian menatap ketiga Lintian dengan marah dan berkata, aku akan membunuh kalian bertiga dulu. Selesai berkata, harimau yaitu berubah menjadi kecepatan yang sangat cepat, bergegas ke Lintian sekaligus, berencana untuk memulai dari Lintian terlemah. Orang-orang mengira Lintian akan mati. Bagaimanapun, dia sangat dekat. Bagaimana alam emas bisa melawan Tuan Harimau yang terganggu? Wah, pergilah ke neraka. Tiger saat ini ingin mundur, dan Zhang Lingling bergumam, tiba-tiba mencari tulang keras. Zhang Hao Miao juga sangat tenang saat ini, menunggu harimau dibersihkan. Seperti yang diharapkan, harimau itu belum bertemu Lintian, dan tubuh harimau itu berkedip dengan api yang tak terhitung jumlahnya. Api ini adalah api dari teknik api hantu. Ia dapat menelan gas hantu di tubuhnya dalam sekejap, dan ada gas hantu yang kuat di sekitarnya untuk mendukungnya, sehingga Lintian dapat dengan mudah mengubah teknik api hantu menjadi hantu Raja Api. Raja Api hantu menelan kekuatan harimau dalam sekejap. Tuan Harimau berteriak. Pada saat berikutnya, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan Lintian Feng membuang gulungan perbaikan. Tuan Harimau tidak bereaksi, jadi pekerjaan perbaikan disegel. Semua orang terkejut, terutama beberapa bergumam, alam emas akan menaklukkan Tuan Harimau. Itu bantuan rahasia dari seorang pria superior. Itu benar. Keterampilan hantu dan api dari pria jangkung itu mengerikan.
Semua orang membicarakannya, dan Raja Harimau berteriak, tidak, itu tidak mungkin. Iron King Kong takut menjadi konyol. Dia tidak berani bergerak atau berbicara ketika berdiri di sana. Dia takut pria tinggi dalam kegelapan akan menyelesaikan dirinya sendiri. Lin Tianzu berbalik dan pergi, sementara Zhang Lingling menatap Tuan Harimau yang tidak berguna dan berkata sambil tersenyum, pelecehan diri tidak diizinkan untuk hidup. Zhang Haomiao melihat kekerasan Lin Tian untuk pertama kalinya. Seluruh orang menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Lin Tian pergi. Raja Harimau ada di sana untuk semua jenis panggilan hantu sampai besi King Kong datang untuk menenangkannya dan berkata, Tuan, ayo pergi. Pergi? Bagaimana saya bisa seperti ini? Tuan Harimau ingin mati saat ini, tetapi Raja Kong Besi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata dengan malu, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Harimau kamu kemudian melihat ke jalan napas batu tua di satu sisi. Batu tua, cepat, cepat katakan. Siapa mereka dan siapa orang-orang yang membantu mereka? Si tua memandang harimau yang malu itu dan menghela nafas, jika aku tahu, apakah aku masih perlu berdiri di sini? Anda. Sepertinya aku tidak punya harapan untuk melihat tetua itu, kata si setelah mengatakan itu, si. Tua berbalik dan pergi, dan para penonton juga pergi berturut-turut. Adapun harimau, dia tidak punya siapapun untuk bertanya, jadi dia hanya bisa membiarkan harimau itu menyesal dan menjadi gila di sana. Akhirnya, harimau itu murung. Kembalilah ke klan, aku akan membalas dendam. Tuan, bagaimana cara membalas dendam? Orang yang diam-diam menyerang pasti tuan dari ketiganya atau seseorang yang terkait dengan mereka, jadi kita bisa memaksa orang itu muncul selama kita menangkap ketiganya. Kata harimau. Ketika besi King Kong mendengar bahwa tuannya akan menyerang mereka bertiga, dia berkata dengan canggung, Tuan, untuk berjaga-jaga. Jika ada sesuatu, cepat kirim aku kembali dan temukan Patriark. Saya akan membicarakannya dengannya. Baiklah. Iron King Kong tidak punya pilihan selain membawa harimau itu pergi. 3 orang Lin Tian akan keluar dari gunung hantu Fengdu secara bertahap, tetapi Lin Tian berhenti di penginapan dan berkata, ayo pergi besok. Zhang Lingling bertanya-tanya, mengapa? Zhang Haomiao juga memandang Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian berkata, gerbang hantu hitam ini akan ditemukan. Tuan Lin, Anda tidak akan melakukan itu? Zhang Lingling sepertinya telah menebak sesuatu, dan Zhang Haomiao berkata dengan aneh, ya, tidak mungkin. Lin Tian tidak ingin berurusan dengan gerbang hantu hitam, tetapi dia menemukan bahwa banyak orang memata-matai itu. Dia menduga itu ada hubungannya dengan gerbang hantu hitam, jadi dia berencana untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Lin Tian berencana untuk tinggal di sini. Dia dapat menggunakan gas hantu gunung hantu Fengdu untuk membiarkan dirinya menggunakan teknik api hantu untuk menangani orang-orang itu sesuka hati. Tapi tepat di depan pintu penginapan, sekelompok orang datang tidak jauh. Pemimpinnya mengenakan kain putih, seperti mumi. Orang-orang yang keluar masuk penginapan terkejut melihat pria ini. Itu tangan hantu dari gerbang hantu hitam. Tangan hantu? Orang yang tidak memiliki bayangan? Ya, sangat cepat. Apa yang mereka lakukan di sini? Ketika semua orang penasaran, mumi itu menatap ketiga Lin Tianren dan berkata dengan dingin, 3, Tuanku, tolong. Kembalilah dan beritahu patriarkmu, besok, kita akan pergi dan melambaikannya dengan baik. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berencana untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mumi itu tahu bahwa ada pria superior dalam kegelapan. Dia tidak berani mencoba. Dia hanya bisa menatap Lin Tian Dao, besok? Ya, siapkan klanmu. Jangan berlarian. Lin Tian sepertinya memberi perintah. Ini membuat mumi itu sangat tidak senang, tetapi juga mengerutkan kening. Wah, tahukah kamu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, selama aku berencana, tidak ada yang akan berubah. Ketika Lin Tian selesai, dia masuk ke penginapan. Zhang Lingling menatap mumi itu dan berkata sambil tersenyum, cepat dan kembali berkhotbah. Kami akan menemukanmu besok. Mumi itu mendengus dan berbalik. Orang-orang penginapan bertanya-tanya mengapa tangan hantu itu takut pada 3 orang yang tidak penting. Adapun Zhang Lingling, dia berlari ke Lin Tian dan bertanya, Tuan Lin, mengapa besok? Saya tidak ingin membunuh orang, jadi saya akan memberi mereka malam refleksi. Jika mereka tidak mengganggu kita besok, aku bisa membiarkan mereka pergi, tapi mereka masih sangat keras kepala, jadi itu tidak sopan. Lin Tian selesai, dia pergi ke bos untuk meminta kamar, dan kemudian dia bersembunyi di kamar untuk mempelajari dantian. Di ruangan lain, Zhang Haomiao bertanya, dari mana asalnya? Gerbang Tianshui, gerbang kelas bawah di bawah kota Tianlong. Zhang Lingling ini menjelaskan, dan Zhang Haomiao ragu, klan inferior. Iya. Zhang Haomiao berseru, itu tidak mudah. Di gerbang hantu hitam, tangan hantu itu mengambil kembali berita itu dan menjelaskannya satu persatu. Tuan Harimau mendengarkannya dan berkata, ini benar-benar merajalela. Kemudian seorang pria paruh baya duduk di tengah aula, dengan mata tertutup, bermain dengan bola besi hitam dan berkata, jadi, dia tidak akan datang? Mumi itu mengangguk, ya, Tuhan. Saya sudah berada di gunung hantu selama beberapa tahun.
Aku belum pernah melihat orang yang begitu gila seperti ramuan emas. Batian hantu mengerutkan kening memikirkan kata-kata satu sama lain barusan. Tuan Harimau menambahkan, "Tuanku, orang ini gila karena dia memiliki orang yang superior di sekitarnya. Pria tinggi. Lalu aku akan melihatnya." Setelah Ghost Batian selesai, dia memerintahkan tangan hantu untuk pergi lagi. "Pergi, ambilkan kami bertiga, dan lebih baik pisahkan mereka. Aku bisa melihat apakah senior bisa peduli dengan ketiganya sekaligus." Hari pengganggu hantu bersenandung. "Ya, saya akan mengaturnya." Tangan hantu selesai berkata, berbalik untuk pergi, dan kebahagiaan besar Tuan Harimau itu, "Patriark, kamu masih memiliki roh. Gui Batian masih bermain dengan bola besi, kami gerbang hantu hitam, bisa menjadi gunung hantu pertama, tetapi tidak dengan meniup. Tuhan itu perkasa." Tuan Harimau memiliki segala macam pujian di sisinya, sementara hantu pengganggu tersenyum dan menunggu buah kemenangan. Pada saat ini, Lin Tian sedang menatap Dantian untuk mempelajari bagaimana Jin Danda lengkap dan bagaimana memasuki alam Yuanying. Seharusnya ada bagian tentang ramuan emas dan Yuanying dalam keputusan pembunuhan reinkarnasi ini. Lin Tian mulai memikirkannya, tetapi kali ini dia tidak menemukan ramuan atau benih yang membuat Lin Tian tertekan. Apakah sulit untuk menerobos sendiri? Tapi kekuatan apa yang harus kita andalkan untuk menerobos? Lin Tian terjebak oleh rentang antara ramuan emas dan Yuanying, dan alisnya terkunci rapat. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok tubuh menembus dinding dan mencapai Lin Tian, berniat untuk melawannya. Lin Tianzeng sedang belajar. Tiba-tiba, dia diganggu oleh orang lain. Dia membuka matanya dan memukuli kedua tangannya. Lawannya adalah negara dewa. Dia pikir tidak masalah berurusan dengan Jin dan Jing, jadi dia memiliki telapak tangan kanan. Siapa tahu kekuatan telapak tangan yang terbakar ini sangat kuat. Dia dipukul dan terbang di tempat, menabrak dinding, dan takut untuk menyeberangi dinding dan menghilang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. "Lin, Tuan Lin." Lin Tian membuka pintu dan melihat Zhang Lingling terbaring di sana, berkata, ayah saya ditangkap oleh mereka." "Gerbang hantu hitam?" "Iya." Lin Tian harus menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menghargai kesempatan itu. "Ayo pergi." Zhang Lingling mengangguk berat, dan kemudian pergi ke gerbang hantu hitam dengan langkah Lin Tian. Di gerbang hantu hitam, Zhang Hao Miao tertangkap sesaat dan berlutut di tanah. Tangan hantu itu masih berdiri di samping Zhang Hao Miao. "Aku akan melihat apakah pria jangkung di belakangmu akan datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu, cepat atau lambat kamu akan terbunuh." Zhang Hao Miao berkata dengan kasar, dan tangan hantu itu mencibir, "Bunuh pintunya." "Apakah Anda benar-benar bercanda?" Zhang Hao Miao terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi Tuan Harimau datang dan menatap Zhang Hao Miao dan berkata dengan bangga, "Kalau begitu aku akan melihat apakah kamu bisa datang." Zhang Hao Miao menatap, "Dia telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya." "Kesempatan apa?" Tangan hantu itu memelototinya dan bertanya. Zhang Hao Miao berkata dengan dingin, "Dia berpikir bahwa jika kamu bisa menjaga kedamaianmu sendiri sebelum besok, dia tidak bisa mempermalukanmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, lalu tunggu amarahnya." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang yang hadir tertawa. Meskipun Patriark menyipitkan matanya, dia tersenyum di sudut mulutnya. "Anda pikir dia seorang sansian? Konyol." Zhang Hao Miao tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi pada saat ini seorang murid di luar datang. "Ini dia." "Apa itu?" Tangan hantu itu bertanya. Murid itu melaporkan, "Baru saja, 2 orang melewati barisan dan memasuki klan kami. Orang-orang kami tidak bisa menghentikan mereka sama sekali." Tangan hantu itu melotot, "Aku akan datang." Lihat tangan hantu melompat, bergegas keluar dari sini, dan Zhang Hao Miao berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah selesai." Orang-orang mengabaikan Zhang Hao Miao, tetapi terbang satu persatu untuk menyaksikan kesibukan. Adapun Patriark, setelah 1 orang menyaksikan Zhang Hao Miao, mereka juga berjalan keluar dari aula. Di luar aula, sekelompok murid sekte hantu hitam jatuh di samping keduanya, sementara tangan hantu berdiri di depan keduanya dan melihat sekeliling. "Bagaimana dengan pria jangkung itu? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, aku tidak sopan." Tangan hantu yang mendengar ini mencibir, "Sama-sama. Saya tidak bergantung pada orang di belakang saya. Jika tidak, dengan sekelompok orang Anda, kemampuan apa yang dapat Anda miliki?" Lin tidak berbicara, tetapi Zhang Lingling berkata dengan marah, "Ayo, biarkan ayahku pergi. Katakan, aku ingin melihat pria jangkung di belakangmu. Apakah Anda ingin keluar?" Tangan hantu itu lucu. Kemudian Lin Tian bertanya, "Apakah kamu ingin melepaskannya?" "Wah, kamu yang terakhir di sini untuk berbicara." "Saya?" "Iya, kamu yang terlemah. Kamu hanya negara emas." Tangan hantu itu meremehkan jalan, dan itu adalah harimau yang ditinggalkan kamu bahkan lebih berteriak, "Ya, di sini yang paling tidak memenuhi syarat adalah kamu." Murid klan lain dan beberapa tetua juga menertawakannya. "Alam emas, berani menjadi begitu gila, benarkah ketika kita tidak memiliki siapapun di klan hantu hitam?"
Kurasa anak ini mengandalkan pria superior di belakangnya. Pria tinggi ini, apakah dia akan datang? Apakah dia datang atau tidak? Kami memiliki seorang patriark dan tidak takut pada apapun. Iya. Saat ini, semua orang menaruh harapan mereka pada apa yang disebut patriark, dan tangan hantu itu menatap Lintian. Wah, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Jika kamu tidak menyerah setelah 10 istirahat, kami akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian kami akan melihat siapa yang lebih unggul di belakangmu. Tangan hantu itu berkata dan melihat sekeliling. Sebelum dia bisa menghitung waktu, dia tiba-tiba bergegas ke Lintian. Kecepatannya sangat cepat. Zhang Lingling itu tidak menyangka tangan hantu ini akan membingungkan Lintian, baru saja akan memarahi, keterampilan api hantu Lintian dihidupkan. Tangan hantu hanya menyentuh tangan Lintian, segera mengambilnya kembali, berteriak, dan dengan cepat mundur. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tangan hantu yang terulur telah dibakar, sementara yang lain melihat sekeliling satu persatu. Biksu hantu itu melihat sekeliling, saya harap saya bisa keluar sebentar. Lintian tidak berbicara, tetapi Zhang Lingling berkata, biarkan ayahku pergi, atau kamu akan menyesalinya. Hari pengganggu hantu bersenandung, bawa seseorang. Setelah beberapa saat, Zhang Haomiao dibawa keluar, dan hantu Batian meraih Zhang Haomiao dan menatap sekeliling. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhnya. Zhang Lingling kehilangan wajahnya karena terkejut. Kamu berani. Jangan meragukan kemampuan. Saya Zhang Lingling sedang terburu-buru. Bagaimanapun, ayahnya ada di tangan pihak lain, dan pihak lain dapat meninggalkan ayahnya selama dia memiliki satu kekuatan dengan mudah. Zhang Haomiao menatap Lintian dan berkata, Tuan Lin, lakukan saja, jangan khawatirkan saya. Orang-orang tidak tahu mengapa Zhang Haomiao ingin menemukan Lintian, tetapi hantu Batian itu tidak peduli tentang ini, dan dia berkata dengan dingin, selama pria jangkung itu tidak keluar, kalian semua harus mati satu persatu. Biarkan dia pergi. Lintian mengucapkan 3 kata, tetapi masih tidak menarik perhatian orang-orang ini, terutama hantu Batian berkata sambil tersenyum, wah, bahkan kamu pantas memerintahkanku? Mata Lintian berkedip dingin. Dalam sekejap, Batian hantu penuh dengan api yang dilepaskan oleh teknik api hantu. Batian hantu ini segera berteriak, dan kemudian pergi untuk memotret api di tubuhnya, sementara Lintian menatap hantu Batian, aku memberimu kesempatan, tapi kenapa kamu tidak menghargainya? Semua yang hadir tercengang, dan Zhang Haomiao mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Adapun Batian hantu, dia tidak mau melepaskan roh hantu dan membuang bola besi di tangannya. Bola besi ini terbang ke Zhang Haomiao. Orang-orang berpikir bahwa mereka akan menghancurkan Zhang Haomiao ke dalam lubang, tetapi bola besi berhenti di tengah udara, dan itu juga kembali dan mengenai hantu Batian dengan keras. Saat ini, hantu Batian tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan bola dan memarahi, siapa yang membuat masalah? Orang-orang dari gerbang hantu hitam juga melihat sekeliling, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka atau seperti apa penampilan mereka. Mereka hanya bisa ketakutan. Lintian sangat tenang, sampai Zhang Haomiao kembali, Zhang Lingling melepaskan jalannya, ayah, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Zhang Haomiao menggelengkan kepalanya. Kemudian hantu pengganggu itu berkata, aku tidak percaya kamu tidak bisa keluar. Kemudian hantu Batian berjuang di api, mengeluarkan kartu hitam di tangannya, dan membuangnya. Kartu hitam ini membentuk perbatasan untuk melindungi surga hantu, sedangkan api hantu tidak muncul. Orang lain di gerbang hantu hitam ketakutan dan ingin memasuki perbatasan satu demi satu, tetapi hanya hantu Batian yang bisa berada di perbatasan. Tidak hanya itu, pengganggu hantu masih menatap ketiga Lintian, sekarang kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan pria itu keluar. Lintian tidak peduli. Dia berencana untuk mendobrak perbatasan, tetapi hantu Batian berteriak kepada semua orang di sekitarnya, bodoh sekali. Mulai arai besar gerbang Black Ghost untukku. Iya. Orang-orang itu terbang ke berbagai tempat di udara, tiba-tiba, seluruh gerbang hantu hitam terbakar api, dan kemudian bola api besar jatuh ke udara. Zhang Lingling dan Zhang Haomiao kehilangan warna ketakutan, dan Lintian melihat ke udara dan berkata, beraninya kamu membuat masalah bagi kami jika kamu menerobos? Wah, beraninya kamu mengatakan itu rusak. Itu konyol. Jika saya mengatakan itu rusak, itu rusak. Lintian selesai, satu tangan melambai, di udara di suatu tempat, seseorang dipukul, dan kemudian jatuh. Kemudian Lintian pergi ke tempat lain, dan orang-orang yang tersembunyi di udara, seperti burung, jatuh. Untuk sesaat, kekuatan semburan itu semakin lemah, dan hantu pengganggu itu terkejut dan berkata, ada apa? Kubilang, sampah. Lintian selesai dan terus menyerang orang-orang itu. Dalam waktu singkat, tangan hantu dan yang lainnya semuanya terjerat dalam teknik api hantu satu persatu, dan kemudian jatuh. Pengganggu hantu melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Siapa, pada akhirnya, yang menentang gerbang hantu hitamku? Itu tidak melawanmu. Ini tentang Anda. Lintian berkata dengan dingin, dan hantu Batian menatap, aku tidak menanyakan apapun padamu. Diam. Lintian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi hantu Batian berkata,
Sialan, aku hanya perlu mengundang leluhur kita keluar. Dengan itu, Ghost Batian mengeluarkan bola besi dan mengguncangnya ke tanah. Kemudian bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tiba-tiba sebuah menara hitam muncul dari tanah di depannya. Zhang Lingling dan Sang Hao Miao tercengang. Pada saat ini, ada banyak orang kuat yang terbang keluar dari pagoda hitam, dan pencapaian mereka semua dalam keadaan terganggu. Sekilas, puluhan orang melayang di udara, dan Sang Hao Miao menarik napas. Tidak heran gerbang hantu hitam begitu kuat, dan ada begitu banyak gangguan. Pada saat ini, seorang pemimpin tua bertanya kepada hantu Batian, "Batian, apa yang terjadi?" "Leluhur, ada masalah." Batian hantu buru-buru menjelaskan, sementara lelaki tua itu masih memiliki kruk di tangannya. Melihat kruk ini, ada banyak tengkorak di atasnya, dan tengkoraknya penuh dengan gas hantu, yang terlihat sangat rumit. Melihat pria ini, Zhang Lingling bertanya kepada Sang Hao Miao dengan suara rendah, "Ayah, apakah ini leluhur klan hantu hitam?" "Ya, dikatakan bahwa kekuatannya mengerikan." Pada lelaki tua berkulit gelap itu, setelah melihat 3 orang, alisnya mengerutkan kening. "Ramuan emas, bakat yang berubah menjadi Tuhan, dan yang terganggu, saya mengatakan bahwa Batian, klan kita, tidak akan takut pada 3 orang seperti itu?" Gui Batian buru-buru menjelaskan, "Kakek, kamu tidak tahu. Ada ahli di belakang ketiga orang ini, dan mereka bisa menggunakan api hantu." Pria kulit hitam tua itu menatap, "Apa? Teknik api hantu?" "Ya, aku baru saja diombang-ambingkan oleh teknik api hantu itu, dan dipaksa untuk keluar bersamamu." Hantu ini tidak berdaya untuk menjelaskan. Hantu hitam tua itu memandang orang-orang yang hadir dengan aneh, dan akhirnya memandang Sang Hao Miao, yang sedikit lebih kuat di Siwei. "Kamu, bukankah seharusnya kamu menjelaskan?" Sang Hao Miao tidak berharap untuk bertanya pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Kamu yang ingin merepotkan kami, bukan kami yang ingin merepotkanmu." Orang kulit hitam tua itu tidak menginginkan jawabannya, tetapi berkata dengan dingin, "Saya bertanya, apakah Anda bercanda?" "Saya tidak." Zhang Hao Miao segera menggelengkan kepalanya. Orang tua kulit hitam itu tidak percaya bahwa dia sedang menatap Zhang Lingling. Akhirnya, dia menatap Lintian dan menemukan bahwa dia hanyalah ramuan emas. Dia juga tidak memikirkannya. Apakah benar-benar ada seorang ahli? Gui Batian mengangguk liar, "Ya, leluhur, pria itu tidak muncul dalam kegelapan sepanjang waktu." "Tidak. Lalu aku akan membunuh ketiganya." Pria kulit hitam tua itu mendengus, lalu menatap tuan-tuan yang terganggu di sekitarnya. Untuk sesaat, semua orang ini menyerang dan membidik Lintian, tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lihat orang-orang ini di depan tiba-tiba seni api hantu terjerat, lalu satu persatu berteriak. Gui Batian tertegun, tetapi lelaki tua kulit hitam itu terkejut. Dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi akhirnya menatap Lintian untuk waktu yang lama dan berkata, "Itu kamu? Ketemu? Tampaknya beberapa dari Anda memiliki penglihatan yang baik." Lintian berkata dengan ringan. Orang tua kulit hitam itu terkejut dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Anda adalah alam emas. Bagaimana kamu bisa menggunakan keterampilan api hantu?" Hari pengganggu hantu mendengar hantu tua hitam kata-kata ini dengan cara yang aneh. "Leluhur tua, apakah kamu salah?" Saat ini, tangan hantu dan orang lain juga jatuh, bertanya-tanya apa yang dilakukan lelaki tua kulit hitam itu, dan lelaki tua kulit hitam itu menunjuk ke Lintian Dao, dia telah melakukan keterampilan api hantu. Orang-orang terkejut dan berubah warna, terutama mereka yang berada di sekte Black Ghost yang tidak percaya, bagaimana mungkin? Dia ramuan emas. Bukan, ramuan emas, bagaimana itu bisa menjadi keterampilan api hantu yang begitu kuat? Satu persatu, pemandangan itu lebih terkejut, dan hantu Batian bahkan lebih gila di sana. Lintian berkata, "Saya tidak ingin berbicara dengan Anda." Pada saat ini, lelaki tua kulit hitam dan Batian hantu dikelilingi oleh keterampilan api hantu. Mereka ketakutan dan mulai berjuang di sana. Tapi teknik api hantu membakar gas hantu di sekitarnya, jadi orang-orang ini ingin menyingkirkannya. Ini sangat sulit. Mereka hanya bisa melukai tuan hantu dan lelaki tua kulit hitam di matamu. Lintian tidak sopan. Dia menggunakan gulungan perbaikan segel untuk menyegel semua perbuatan orang-orang ini. Akhirnya, dia melihat orang-orang yang perbuatannya telah ditinggalkan dan berkata, "Gerbang hantu hitam, hari ini, tidak ada lagi." Setelah itu, Lintian berbalik dan pergi, sementara orang-orang itu memarahi, tetapi kemudian menara hitam itu tiba-tiba meraung dan menjebak ketiga orang di menara itu. Zhang Lingling terkejut. Apa yang terjadi? Zhang Hao Miao terkejut dan memudar, "Ini. Lupakan tentang menara. Masih ada orang di dalamnya." Lintian melihat hasil di menara dan berkata, dan sebuah suara panjang datang dari menara, "Wah, kamu sangat kuat, tetapi di menara ini, aku adalah tuannya. Senjata ajaib luar angkasamu sangat kuat, tapi menurutku kamu naif jika ingin menjebakku di sini." Lintian mengabaikan sekeliling dan berkata, "Pria itu menyeringai, apakah menurutmu menara ini hanya menara biasa? Jangan memprovokasi saya, atau jika saya menangkap Anda akan berakhir seperti itu." Lintian melihat sekeliling dan berkata,
Lucu, saya sudah berada di menara ini selama bertahun-tahun, dan saya telah dijebak oleh banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya, dan tidak ada yang bisa bertahan. Selesai berkata, di menara ini, setumpuk gas hantu terbang kemana-mana, dan gas hantu ini berubah menjadi binatang buas. Ghost Gasifier, sepertinya kamu tidak lemah. Lin Tian merasakan ini. Wah, kamu tahu banyak. Kamu tahu keterampilan binatang hantu Ki, kata pria itu. Lin Tian melihat hal-hal ini dan berkata, sebaiknya kamu menyimpannya, atau mereka akan mati. Untuk mati? Haha, nak, kamu adalah pria dari alam emas. Kamu gila. Coba yang ini. Lin Tian melepaskan teknik api hantu, dan ada lautan api di sekelilingnya. Dia segera membiarkan binatang hantu yang berubah gas hantu tidak berani mendekat. Tapi pria dalam kegelapan itu tertawa, kamu keterampilan api hantu hanya berguna bagiku. Beraninya kamu menggunakannya? Lin Tian bertanya. Sisi lain Tutut Wei, jangan khawatir, saya di sini, tidak ada gas hantu. Lalu ada suara gemuruh di sekitar menara, seperti binatang buas, dan lantai mulai bergetar. Zhang Lingling sedikit terkejut. Apa itu? Zhang Haomiao tidak mengerti, sampai bayangan besar muncul dari koridor, dan bergegas satu persatu. Sekitar beberapa saat kemudian, serigala ungu besar muncul, menggeram dan bernapas. Binatang roh? Melihat ini, Lin Tian tersenyum pahit, dan pria dalam kegelapan berkata dengan bangga, ya, makhluk roh ini dapat merobek penguasa alam yang terganggu, tetapi Anda, keterampilan api hantu tidak valid untuk itu. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, kamu benar-benar meremehkanku. Sisi lain penuh percaya diri dan berkata, aku melebih-lebihkanmu, jadi aku membiarkan makhluk roh yang begitu kuat datang. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Zhang Lingling melihat sekeliling dan berkata, kamu sudah selesai. Lucu, kamu pikir aku akan kalah? Ya, kamu harus kalah. Zhang Lingling bangga akan hal ini, tetapi Zhang Haomiao memandang Lin Tian dengan gelisah. Bagaimanapun, Lin Tian berpengaruh pada pembudidaya hantu, tetapi makhluk roh ini sama sekali bukan pembudidaya hantu. Baiklah, mari kita mulai dengan anak ini. Pria itu bangga, dan kemudian serigala binatang roh membuka mulutnya dan siap untuk mengeluarkan api. Tetapi ketika serigala binatang roh hendak membuka mulutnya, dia tiba-tiba menutup mulutnya, lalu jatuh merangkak, membuat suara mendengung di sana, seolah-olah dia sangat sedih. Perubahan ini, biarkan orang-orang dalam kegelapan segera memarahi makhluk roh itu, cepat! Tapi binatang itu masih bergeming. Zhang Lingling dan Zhang Haomiao saling memandang dengan rasa ingin tahu. Pimpin jalan. Tapi Lin Tian mengatakan sesuatu kepada makhluk roh itu. Binatang roh itu segera berbalik dan memimpin Lin Tian ke jalan. Zhang Haomiao terkejut dan berkata, bisakah dia mengendalikan binatang roh itu? Ngomong-ngomong, dia bisa mengendalikan serangga beracun di pegunungan Tianlong itu. Apa yang dipikirkan Zhang Lingling? Dia kaget. Zhang Haomiao mendengar ini dan berseru, itu orang yang mengerikan. Ayah, apakah menurutmu ada bakat di benua ini yang bisa dibandingkan dengannya? Zhang Lingling buta terhadap Lin Tian. Ya, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, banyak bakat tersembunyi yang mengerikan. Misalnya, 10 talenta utama, 36 ibu kota negara bagian, dan liga-liga utama itu, terutama Liga Tiangu, adalah banyak penyihir. Zhang Lingling segera menjadi penasaran. Jika dia lebih baik dari para jenius itu, siapa yang lebih baik? Aku juga tidak tahu. Zhang Haomiao menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Di depan Lin Tian, dipimpin oleh serigala binatang roh, dia telah mencapai tingkat tertentu, dan pada tingkat ini, Lin Tian melihat perbatasan. Saya melihat seorang pria batu duduk di perbatasan, dan ada napas di pria batu itu. Ternyata itu perpisahan. Lin Tian tersenyum pahit. Pria batu itu duduk di sana, tetapi dia tidak lupa mengancamnya. Apakah kamu tahu siapa aku, nak? Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan mati. Tetapi pihak lain bersenandung, saya memiliki masa depan yang cerah. Ini banyak hubungannya denganku. Sial, aliansi surga dan zaman kuno. Saya khawatir Anda tidak takut. Sisi lain melaporkan identitas, dan Lin Tianleng berkata, aliansi Tiangu? Ya, saya Tamu King dari Gunung Negro. Apa masalahnya dengan latihan saya di sini? Pria itu bersenandung. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan pria batu itu bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Jika Anda mengatakan Anda berasal dari liga lain atau sesuatu, mungkin saya akan berbaik hati untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi sekarang Anda tidak ingin menjadi bagian darinya. Lin Tian tidak memiliki pengunjung. Wah, jika kamu berani memindahkanku, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Oh, apakah itu? Saya akan menunggu. Setelah Lin Tian selesai, dia mendobrak perbatasan. Pria batu itu terkejut. Dia tidak berharap Lin Tian melanggar perbatasan dengan mudah. Kurang omong kosong. Lin Tian membakar telapak tangan langit bersama-sama dan memukul manusia batu secara langsung, tetapi manusia batu itu hanyalah tubuh yang terpisah dan tidak memiliki kekuatan bahkan dalam keadaan terganggu.
Telapak tangan Lin Tian yang terbakar menghancurkan pria batu itu di tempat. Pria batu itu terkejut dan kehilangan warnanya. Ini, bagaimana bisa? Mati! Lin Tian tidak sopan. Dia menghancurkan kesadaran satu sama lain. Ketika Lin Tian berbalik, dia kebetulan melihat dua Zhang Lingling yang terkejut. Di antara mereka, Zhang Lingling memandang Lin Tian anehnya, kamu benar-benar membunuh orang-orang dari Liga Tiangu? Zhang Hao Miao juga sedikit gugup. Orang-orang dari aliansi ini mengerikan. Aliansi surga dan zaman kuno, biarkan kakakmu menghancurkan tubuhmu. Apakah kamu tidak membenci mereka? Lin Tianwen, Zhang Hao Miao. Zhang Hao Miao merasa malu dan berkata, saya sangat membencinya, tetapi aliansi Tiangu ini sangat kuat sehingga saya tidak bisa menyinggung perasaannya begitu saja. Biarkan mereka menggertak. Lin Tian bertanya lagi, Zhang Hao Miao ragu-ragu, ini. Jika kamu bisa mempercayainya, kamu bisa melakukan sesuatu untukku di masa depan, tapi hanya kalian berdua yang bisa mengetahuinya. Untukmu? Zhang Hao Miao memandang Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian berkata, gerbang Tian Shui akan menjadi gerbang berukuran sedang, dan kemudian akan berdampak pada gerbang besar, dan kemudian akan membutuhkan banyak bahan, dan saya akan membeli bahan-bahan ini dari Anda, dan Anda bertanggung jawab untuk membantu saya menemukan semua jenis bahan, bagaimana? Zhang Hao Miao tidak akan menyesali permintaan ini, dan dia menjawab, aku akan membantumu. Baiklah, keluar dari sini. Tetapi Zhang Lingling khawatir, orang ini sudah mati, bagaimana kita bisa keluar? Kecil. Lin Tianxin membaca gerakan, 3 orang muncul di luar menara, dan Zhang Lingling menunjukkan ekspresi terkejut, bagaimana kita keluar? Tidak hanya Zhang Lingling, tetapi Zhang Hao Miao juga terlihat aneh. Dengan lambaian tangan Lin Tian, menara hitam jatuh ke tangannya sendiri, sementara Zhang Hao Miao dan Zhang Lingling menarik napas. Untuk sekelompok orang di luar, saya pikir Lin Tian akan dibunuh. Tetapi mereka tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga muncul di depan orang-orang ini. Apa yang terjadi? Orang tua kulit hitam itu terkejut dan kehilangan warnanya. Ghost Batian tergagap, kakek, dia, kan? Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa hidup, jadi dia melihat dengan dingin dan terbang dengan pedang berdarah. Semua orang yang telah kehilangan prestasi ini menusuk mereka dengan satu pedang, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seluruh gerbang hantu hitam berubah menjadi gerbang mati, dan mereka semua mati. Mereka melarikan diri. Mata Zhang Hao Miao melebar dan sedikit sulit dipercaya. Dia terbiasa dengan Zhang Lingling dan bertanya, Tuan Lin, sekarang? Sudah waktunya untuk kembali. Ayo pergi. Lin Tian kemudian berjalan keluar dari gerbang hantu hitam, dan Zhang Lingling mengikuti. Untuk gerbang hantu hitam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya saja itu dibantai. Beberapa orang dari Gunung Hantu di Fengdu datang untuk menonton kegiatan tersebut, sementara si Lao Zi, anggota keluarga detektif hantu, mendengarnya dan bergegas untuk segera melihatnya. Ketika Sila melihat mayat di mana-mana dan orang-orang Sanxiu datang untuk melihat kesibukan, dia tampak terkejut. Ini, apa yang terjadi? Saat ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, jadi dia hanya bisa menebaknya. Tapi si tua bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu senior di belakang ketiga orang itu, kan? Jadi Sila buru-buru berbalik dan kembali ke klan detektif hantu untuk membiarkan orang menjelajah. Setelah beberapa hari, mereka bertiga berpisah di bawah kota Fengdu. Datanglah kepada kami jika kamu butuh sesuatu. Zhang Hao Miao menatap Lin Tian dan berkata, sementara Lin Tian mengangguk, begitu. Selesai berkata, Lin Tian merapikan suasana hati, mengambil musang, mengedipkan mata, menghilangkan tempat aslinya. Untuk Zhang Lingling berseru, ini mengerikan. Tidak juga. Zhang Hao Miao juga agak sulit dipercaya, dan Zhang Lingling tiba-tiba berkata, ayah, aku ingin keluar dan bermain. Zhang Hao Miao menatap pucat, jangan berlarian sekarang, atau bandit-bandit itu akan mendapat masalah jika mereka menatap kita lagi. Zhang Lingling ragu-ragu. Ini. Ya, jangan pikirkan itu. Kembali. Zhang Hao Miao tidak ingin Zhang Lingling mengambil risiko di luar, jadi dia buru-buru membawa pulang Zhang Lingling. Tetapi ketika dia duduk, pemiliknya menunjukkan kepada Tuan Tian semua informasi yang dia terima akhir-akhir ini. Guru Tian melihatnya dan berkata, mereka bertiga pergi ke Gunung Tiangwi, dan kemudian kembali dengan selamat. Ya, saya kembali. Di mana Anda sekarang? Mereka baru saja kembali ke kota, dan bocah itu pergi lagi. Pemiliknya menjelaskan bahwa Tuan Tian marah. Sialan, biarkan orang ini kabur lagi. Kalau begitu kirim seseorang untuk mencari bocah itu? Pemilik rumah bingung, dan Tuan Tian berkata dengan dingin, cari dia, kamu harus menemukannya. Ketika pemilik rumah mendengar ini, dia segera mengaturnya. Tuan Tian mendengus dingin, ingin melarikan diri? Saya melihat di mana Anda bisa melarikan diri. Di bawah kepemimpinan Musang, Lin Tian kembali ke Tian Shui Men dalam waktu kurang dari 1 hari. Di gerbang Tian Shui, karena sarang tua pindah ke sini, seluruh gerbang gunung menjadi ramai. Selain perpustakaan yang dibangun oleh Lin Tian, banyak orang berlatih di sana, dan ada berkah yang sebanding dengan semangat, roh bintang 7, banyak orang telah membuat terobosan.
Gadis-gadis Lian Nangong yang telah pergi berlatih. Ketika Lin Tian kembali, dia hanya melihat iblis serigala yang menjaga di sana. Tuanku. Ketika iblis serigala melihat Lin Tian, dia segera membungkuk padanya, dan Lin Tian menatapnya, yang telah berkultivasi selama 3.900 tahun, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih beradaptasi? Lumayan. Setan serigala mengangguk, dan Lin Tianen menyapa Lunan dan Leng Jun. Kedua orang ini memandang Lin Tian, tentu saja mereka sangat hormat, terutama cara hormat Leng Jun kepada Lin Tian, Tuan. Lin Tian memikirkan sesuatu dan berkata, biarkan aku memberi istrimu tubuh dulu. Benarkah? Baiklah, ayo pergi. Lin Tian membawa Leng Jun ke istana bawah tanah dan memberikan tubuh istrinya. Lunan di satu sisi terkejut. Sampai reuni Leng Jun dan istrinya, Leng Jun masih setengah berlutut dan bersumpah kepada Lin Tian, Tuan, hidupku akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu adalah muridku, akankah aku mengambil nyawamu? Lin Tian tersenyum pahit, dan Leng Jun berkata dengan canggung, tidak, maksudku, tidak peduli risiko apa yang aku ambil, aku akan melakukannya. Sebaiknya kamu tinggal bersama istrimu. Aku akan berkeliling. Setelah Leng Junen mengeluarkan suara, Lin Tian berpatroli di gunung, sementara Lunan dan iblis serigala di satu sisi mengikuti. Kamu pikir Tian Shuimen kekurangan apapun sekarang? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Lunan bertanya, apa maksudmu? Saya ingin naik ke gerbang tengah, dan kemudian membuka pintu untuk menerima. Kata Lin Tian. Tapi Lunan khawatir, sekarang klan masih harmonis. Jika ada banyak orang, saya khawatir ada orang yang akan masuk, dan kemudian dapat menyebabkan barang-barang di perpustakaan dicuri. Lin Tian tersenyum percaya diri, saya akan membangun menara penilaian. Hanya mereka yang bisa melewati menara penilaian yang bisa masuk ke klan kita. Menara penilaian? Lin Tian mengangguk dan sibuk, sementara Lunan dan iblis serigala menyaksikan dalam diam. Adapun Lin Tianyi, beberapa hari lagi telah berlalu. Sampai sebuah menara aneh berdiri di kaki Gunung Zongmen, dan Lin Tian berkata kepada Lunan, menara ini memiliki arti membedakan apakah orang lain kejam atau tidak. Apa maksudmu? Lunan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan, siapapun yang melewati menara ini, jika dia memiliki niat buruk atau memusuhi kita, akan dimusnahkan oleh menara ini. Benar atau salah? Lunan terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi, ikuti aku. Lunan immediately masuk dengan Lin Tian, dan kemudian ada formasi. Dalam formasi ini, Lunan melihat tembus cahayanya. Ini. Jika Anda tidak memiliki pemikiran tentang gerbang Tian Shui, itu akan menjadi jelas dan tembus cahaya, tetapi jika ada niat jahat, Anda akan diserang oleh arai, mengerti? Bukankah ini mirip dengan arai membaca pikiran? Lunan memikirkan kejutan macam apa, Lin Tian mengangguk, ya, membaca susunan hati. Lunan bahkan lebih terkejut dan bergumam, arai membaca pikiran, tapi itu salah satu dari 10 arai yang paling sulit, dan seluruh benua, tidak lebih dari 3 orang, kamu. Jangan khawatirkan aku. Anda akan bertanggung jawab atas menara di masa depan. Anda akan memeriksa perekrutan, Anda tahu? Lin Tian memberitahu Lunan. Lunan segera memimpin, ya. Lin Tian puas keluar, dan kemudian melihat iblis serigala. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan membuka barisan dan merekrut orang. Kemudian Anda dapat membantu lebih memperhatikan untuk melihat apakah ada pembuat onar. Ya, tuanku. Lin Tian baru saja mengambil suasana hati, datang ke gunung, dan ke hutan terpencil. Di hutan ini, ada 3 orang Nangongyan, dan ada seorang pria kayu di belakang mereka, yaitu Murong Wei. Murong Wei merasakan Lin Tian Lai dan segera membuka matanya, aku kembali. 3 orang Nangongyan membuka mata mereka sekaligus, terutama ketika mereka melihat Lin Tian. Nangongyan berlari ke Lin Tian dengan gembira, dan kemudian melompat ke atasnya. Kakak, akhirnya kamu kembali. Tian Bing dan Huo Qingqing berkata bersama, leluhur. Lin Tian menatap Nangongyan dan tertawa getir. Setelah beberapa saat, apakah kamu menjadi berat lagi? Lebih berat? Tidak, bagaimana saya bisa memilikinya? Saya berlatih di sini setiap hari. Nangongyan segera berdalih. Orang-orang tertawa, tetapi Lin Tian memandang Murong Wei dan berkata, aku akan memberimu tubuh. Murong Wei segera menatap Lin Tian Dao dan berkata, kamu telah menemukan 2 hal itu? Lin Tian mengangguk dan Murong Wei berkata dengan ramah, kapan ini akan dimulai? Sekarang, ke Fata Morgana. Setelah itu, Lin Tian membiarkan Nangong menelan, dan kemudian memberitahu mereka bertiga, kalian bertiga, berlatih keras, dan aku akan menggumpalkan dagingnya. Ketiganya langsung bertanya-tanya seperti apa kecantikan Murong Wei nantinya. Tapi Lin Tian telah pergi bersama Murong Wei. 2 kakak perempuan, apakah menurutmu kakak perempuan Murong ini akan sangat cantik? Nangongyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tian Bing ini berkata sambil tersenyum, saudari Murong, dalam kasus orang kayu, bisa sangat kuat, saya pikir, dia pasti tidak sederhana. Burning Qingqing juga mengangguk, ya, kakak perempuan Murong ini, saya bersedia membiarkannya berkultivasi. Saya pikir itu sangat tinggi. Ketika Nangongyan mendengar ini, dia tiba-tiba tertekan.
Singkatnya, kultivasi saya adalah yang terlemah lagi. Tapi kamu sangat kuat. Anda memiliki potensi besar. Tianbing menenangkan dan membakar Qingqing untuk menganggukkan kepalanya. Itu benar, kakekku berkata, tubuhmu adalah Jiuhan. Nangong Yan merasa lebih nyaman. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos. Tianbing dan Qingqing juga menantikannya, tetapi mereka tidak dapat memperkirakannya. Mereka hanya bisa menunggu di sana. Untuk Lintian, strip mikromurong telah dimasukkan ke dalam susunan ilusi istana bawah tanah, dan kemudian dia melihat mikromurong. Siap. Murong berkata dengan ragu-ragu, berapa tahun lumpur kayu? Apakah batu hematopoiesis baik-baik saja? Tapi Lintian berkata, tidak ada lumpur kayu kali ini. Apa? Tidak ada lumpur kayu? Bagaimana saya bisa melakukannya? Mikromurong ini langsung kaget. Jelas, sulit untuk mengumpulkan tubuh yang bagus tanpa lumpur kayu. Lintian menatap Murong dan berkata, keberuntunganmu tidak baik. Aku punya satu hal kali ini. Apa? Murong penasaran. Pada saat ini, Lintian mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan akar teratai, dan itu penuh aura. Pada saat melihat benda ini, Murong Wei dikejutkan oleh pria kayu itu, roh, akar teratai roh. Ya, saya menemukannya di bawah tumpukan lumpur kayu. Jawab Lintian. Namun, Mikromurong menemukan masalah setelah kejutan, mengumpulkan akar teratai tubuh dan jiwa, tanpa keterampilan medis bintang 9 dan pencapaian tertentu, itu tidak dapat diselesaikan sama sekali. Mendengar kekhawatiran Murong Wei, Lintian hanya berkata, jika kamu percaya padaku, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Kamu bisa mengumpulkan tubuhmu dengan tenang. Ini. Karena tubuhmu perlu mengakomodasi semangat sansianmu yang kuat, kali ini akan sedikit lama, jadi kamu harus bersiap dalam pikiran. Lintian memberitahu Murong Wei. Murong Wei tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menatap Lintian lagi dan bertanya, kamu benar-benar bisa. Lintian mengangguk, tetapi tidak banyak bicara, dan Murong Wei menarik napas dalam-dalam, oke. Mikromurong itu mulai berada di bawah belas kasihan Lintian. Setiap hari, Lintian dan Murong Wei tidak melihat jejak apapun selama 3 hari, yang membuat khawatir ketiga orang Nangong Yan tersebut. Dua kakak perempuan, katamu kakak, apakah mereka akan gagal? Nangong Yan memandang mereka dengan khawatir. Tianbing berkata demikian, beberapa hati yang bingung berkata, begitu berkata, hati saya sangat bingung. Tetapi dia berkata, keterampilan medis kakek saya sangat bagus. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Itu juga benar. Tianbing mendukung Tao. Nangong yang tidak mengkhawatirkan keduanya, dan dia tidak perlu khawatir. Setelah beberapa hari, dia masih belum bergerak. Sebaliknya, iblis serigala menemukan ketiganya. Paman Lang, kenapa kamu ada di sini? Nangong Yan melihat iblis serigala mencarinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setan serigala ragu-ragu dan berkata, ada tablet batu lain di luar. Satu tablet batu lagi? Apa maksudmu? Tianbing penasaran. Nangong Yan dan Huo Qingqing tidak mengerti. Setan serigala ragu-ragu, tampaknya datang untuk menantang. Nangong Yan dan ketiga anak buahnya segera berlari ke tepi barisan, melihat keluar, dan memasang tablet batu di luar barisan. Di tablet batu terukir karakter besar, Tian Shuimen, sekelompok kura-kura dengan kepala menyusut, memiliki kemampuan untuk keluar untuk berkelahi. Siapa yang menulis itu? Tianbing segera bangun, Nangong Yan juga marah. Siapa yang begitu berani? Lunan keluar dari kerumunan, menatap tablet batu di depannya dan berkata, aku akan melihatnya. Nangong Yan beberapa orang membuka arai dan membiarkan Lunan keluar. Lunan melihat sekeliling sampai nafas yang kuat keluar dari tablet batu. Lunan dengan cepat menghilang. Pada saat ini, ada seorang pria berdiri di atas tablet batu. Dia mengenakan jubah hitam, dengan pisau panjang di punggungnya dan topeng aneh. Dia tampak mengerikan. Siapa Anda? Lunan bertanya. Anak 9 jahat hitam, pisau sehari. Selesai mengatakan, orang itu ditopeng kecuali 9. Kemudian mereka memikirkan putra ke-10 Heisha, Heishi, tetapi mereka tidak menyangka ada Heijio, pedang selama sehari. Aku akan mengambil nyawamu dari Tian Shuimen sendirian. Hanya kalian semua mengecilkan kepala dan bersembunyi di barisan. Saya tidak suka dao ini sepanjang hari. Lunan bertanya-tanya, kalian para pembunuh, apakah kalian begitu gigih? Kami para pembunuh, selama kami menerima perintah, harus terus berjuang. Kecuali majikan membatalkan tugas, kami sakit terus membunuh orang. Pisau itu dingin sepanjang hari. Lunan tertawa, jangan bilang kamu sendirian, kamu adalah 10 setan hitam. Ketika kamu datang, kamu bukan lawannya. Konyol. Itu hanya alam emas. Aku bisa menghancurkannya seperti semut. Pisau itu berkata dengan percaya diri suatu hari. Tapi Lunan bercanda, oh, apakah itu benar? Iya. Kalau begitu kamu bisa mengalahkanku. Lunan tiba-tiba menghilang, pisaunya mengerutkan kening sepanjang hari, dan menginjak tablet batu dengan satu kaki. Tablet batu melepaskan penutup hitam dan membungkusnya di sana, sehingga ketika Lunan muncul, serangannya tidak bisa mengambil pisau selama sehari.
Tanah selatan ini tertekan, harus kembali ke barisan, melihat Nangong Yan beberapa orang dengan cara tak berdaya, penutup ajaib ini, sulit untuk dihancurkan. Aku akan keluar dan mencoba. Pria dingin itu berkata, dan kemudian berjalan keluar dari barisan. Setelah menatap Leng Jun sepanjang hari, pisaunya mencidir. Kenapa? Apakah Anda akan bergiliran? Apakah kamu tidak mencari tuanku? Kalau begitu kamu bisa mengalahkanku dulu. Pria dingin itu berkata dengan dingin. Suatu hari, Dao mendengar bahwa orang yang terganggu mengenali orang Jin dan Jing sebagai master dan tertawa, saya tidak tahu apakah Anda telah dicuci otak. Orang Jin dan Jing bisa menaklukkanmu seperti ini. Itu karena kamu belum melihat tuanku. Leng Jun membela Lintian dan berkata, tetapi Dao tidak setuju dengannya selama 1 hari. Dia menggodanya, pokoknya, anak itu kura-kura. Leng Jun tidak mengizinkan pihak lain mengatakan itu, jadi dia segera mengumpulkan api dan langsung mengenai penutup hitam. Penutup hitamnya sangat kuat, dan pisaunya dengan bangga berkata suatu hari, sudah kubilang, senjata ajaibku dan aku terintegrasi, yang dapat menyerap aura di sekitar dan membentuk penutup yang keras. Apalagi penutup ini, belum lagi kamu, tidak bisa dipatahkan sampai penuh gangguan. Mereka tidak percaya, jadi mereka mendiskusikan siapa yang harus dikeluarkan. Setan serigala ingin keluar, tetapi dia menekan pikirannya. Bagaimanapun, dia adalah iblis. Dalam keadaan yang tidak khusus, dia tidak ingin diekspos sesuka hati. Tetapi beberapa orang Nangong Yan sangat buruk, terutama ketika pisau itu berdiri di sana suatu hari dan tertawa, sekelompok kura-kura dengan kepala menciut. Sayang sekali seseorang di alam emas harus menjadi leluhur dan tuannya. Orang-orang segera menolak untuk menerima, dan pria dingin itu melotot, bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga membuka sampulnya? Siapa lagi? Dao. Berkata dengan bangga suatu hari, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu ketika aku membuka sampulnya. Kalau tidak, aku tidak tahan saat kamu bergiliran. Apa yang Anda inginkan? Leng Jun menatap. Sangat sederhana, biarkan pria Jin dan itu keluar. Aku hanya menginginkan nyawanya, dan kalian semua, aku tidak peduli. Pisau itu berkata seperti Lintian. Leng Jun menjawab, kalau begitu kamu ada di penyamaranmu. Setelah itu, Leng Jun tidak ingin berurusan satu sama lain, dan Lunan juga menenangkan Nangong Yan dan yang lainnya. Semuanya, jangan berurusan dengannya, itu hanya badut yang melompati balok. Semua orang berpikir itu masuk akal, jadi mereka memutuskan untuk pergi, tetapi pisaunya tidak senang selama sehari, terutama untuk menarik orang-orang ini, hanya untuk membawa Lintian keluar, tetapi sekarang tidak ada jejak. Ini membuat Dao bersumpah sepanjang hari, Tian Shuimen adalah sekelompok sampah. Hal ini membuat Nangong Yan dan orang lain sangat marah, terutama Tian Bing memandang Huo Qingqing. Saudari Huo, menurutmu apa cara untuk membuka penutup ini? Tidak ada cara untuk membakar hijau, dan tidak ada cara lain. Saat itu, sebuah suara terdengar di udara, mudah untuk membuka penutupnya. Ini adalah suara Lintian, Nangong Yan Daksi. Kakak, kamu di mana? Tian Bing dan Huo Qingqing juga melihat gunung di belakang mereka, tetapi mereka tidak melihat Lintian. Lintian berkata, ada yang harus saya lakukan, saya tidak bisa keluar untuk saat ini, tetapi orang ini, Anda harus membunuhnya. Tapi kakak, kita. Nangong Yan tertekan, dan Tian Bing juga malu. Leluhur, orang ini memiliki senjata ajaib sendiri, yang sangat menjijikkan.